sebentar lagi selingkuh. Sebentar lagi terjadi huru-hara. Kalau kita kasih mereka masuk, berarti kan dia merasa, oh gue punya aksen, tanpa gue sebenarnya naksir orang itu sih menurut gue tuh nggak selingkuh. I betray my partner. Welcome back to our P3K YouTube. Welcome back to our P3K podcast channel. Bersama saya Bella dan Ajang Pendidikan, Pembelajaran, Parenting, dan Kesehatan Mental. Oke, langsung aja kita ke topik kali ini. Soalnya ini agak panas guys. Dan panas sih kayaknya ya. Takut ada yang hawa-hawa yang bikin. Oke, siap Jam? Siap. Definisi selingkuh. Ada efek-efek meledak gitu. Oke, definisi selingkuh. Ini sebenarnya lebar banget ya, cuman kita kerucutin aja Jang. Hal-hal apa yang terhitung sebagai selingkuh? Selingkuh itu berarti Silakan aja. hal-hal yang menurutku pasangan itu hal-hal yang kita sembunyikan dari pasangan. Yang kita sembunyikan. Iya. Contoh. Apapun yang kita sembunyikan, misalnya ya kalau selingkuh dalam arti gini, misalnya gini, kita kan pasti kan ada kegiatan banyak ya, ketemu sama orang banyak gitu, terus kita ada yang lihat, ih cakep nih misalnya gitu, tapi kita nggak info sama pasangan, selingkuh mata. Itu selingkuh ya? Selingkuh mata. Wow. Belum sampai ke hati gitu, makanya kalau menurutku ya. Nah, tapi ada juga orang yang misalnya kita lagi jalan sama pasangan kita, ih cakep ya dia, nah, itu nggak selingkuh. Karena di depan pasangan. Nggak juga sih, tetap selingkuh mata. Jadi definisinya adalah saat kita mengagumi orang lain selain pasangan kita. Enggak juga sih, kalau menurutku ya segala sesuatu yang pasangan tidak ketahui. Pasangan nggak tahu. Misalnya gini, kayak handphone nih, kita clear chat, buat apa? Iya dong, kalau di clear chat berarti kan ada sesuatu ya. Apapun misalnya, bukan berarti selalu ada orang lain gitu loh. Kalau segala sesuatunya harus kita clear chat, pasangan nggak boleh tahu, artinya itu selingkuh. Itu udah selingkuh ya? Kalau menurutku ya. I don't know, menurut Kamila gimana? Menurut gue sih lebih ke whenever you have a feeling other than your pacar, itu selingkuh nggak sih? Iya, feelings ya. Itu pasti. Kalau itu kan pasti. Karena gue tipikal orang yang punya trust-nya lumayan tinggi sih, Jang. Maksudnya gue juga pengen diharapkan dari pasangan gue tuh menganggap kayak dia juga bisa percaya sama gue gitu. Jadi saat gue mengomentari orang tanpa gue sebenarnya naksir orang itu sih menurut gue tuh nggak selingkuh. Nggak selingkuh. Cuman kayak gini, kita sebagai manusia tuh kan suka kadang-kadang mengagumi. Benar. Kita suka kayak amazed tentang sesuatu gitu. Maksudnya itu bukan berarti kayak kita we have the same feeling sama pacar kita. Iya. Jadi menurut gue selingkuh itu saat kita udah naksir orang lain sih. Mau kita nggak chatan, kita nggak teleponan, tapi saat berhadapan sama orang itu kita mengagumi dia melebihi dari batas teman, itu menurut gue kayak oke, ini ada yang salah nih dengan gue, itu sih menurut gue. Tapi gimana kalau misalnya, mungkin Kamila juga nggak tahu ngerasain atau nggak, misalnya ada orang yang ngeliat artis yang dia suka fans gitu ya. Jadi kan kalau dihadapi dengan dia, itu rasanya kan pasti menggebu-gebu juga. Iya sih. Itu gimana? Kalau itu idola kali ya. Maksudnya gini, range kita untuk mendapatkan seseorang itu kan ada batasannya aja. Kayak kita misalnya naksir artis internasional, itu kayak lo nggak usah mimpi, berarti lu kan idola doang. Tapi kalau range-nya deket kayak teman kantor, teman main, temen hangout, itu tuh possibility kita bisa menjalin hubungan sama dia itu ada. Nah, iya. Jadi saat kita udah punya perasaan lebih sama orang itu, jatuhnya kayak, itu hati-hati. Itu sebentar lagi selingkuh. Sebentar lagi terjadi huru-hara. Tapi gini Kak, selingkuh itu kan berarti kan dua orang yang melakukan. Betul. Kalau satu orang mengagumi atau selingkuh? Mengagumi. Iya dong. Betul, mengagumi. Nah itu bedanya. Kalau gue naksir seseorang, orangnya ada reaksi balik ke gue, terus akhirnya kita menjalin suatu komunikasi yang lebih, itu udah selingkuh. Nah makanya, berarti kan kalau kita, tadi kalau misalkan Kamila bilang, kalau kita dengan range deket, ya kan? Tapi kalau cuman kita yang suka, atau misalnya dia yang suka sama kita, tapi tidak ada feedback. Itu enggak kan? Enggak termasuk, mau ngapain lu tepuk sebelah tangan, kan gitu. Makanya, tapi kan kalau kita udah punya pasangan, jadinya selingkuh nggak? Jadinya selingkuh. Tetap selingkuh. Tetap selingkuh karena I feel like I betray my partner jadinya dengan kita tuh mengagumi orang lain atau dikagumi orang lain yang orangnya ngomong ke kita, itu jangan sih, itu bahaya. Itu masuk ke area yang
mendingan jangan lo sentuh. Iya. Once lo sentuh bagian itu akan efek ke hubungan lo pasti. Ya nggak sih? Pasti kepikiran. Benar. Nanti kayak, aduh dia ngechat nggak ya, aduh gue takut kebaca nih. Itu jatuhnya udah Nah itu selingkuh makanya. Selingkuh kan? Tadi kayak clear chat itu termasuk Iya, selingkuh. benar. Apapun Setuju. misalnya orang itu suka sama kita enggak. Tapi kita nge-clear supaya khawatir kalau pasangan kita ngebacanya. Sebaiknya kita kasih tahu pasangan. Kalau aku kasih tahu. Kasih tahu berarti nggak selingkuh kan? Enggak. Oh, Gitu. oke. Karena ini kayaknya definisinya agak Ya. panjang ya. Ya, ya, Karena ya. tergantung point of view-nya dan tergantung sikonnya gimana kan. Betul. Kalau jangan cuma sepotong gitu. Kalau sepotong nanti takutnya jadi salah nanti pengertian gitu kan. Ya karena intinya ya memang kita nggak boleh juga terlalu banyak informasi. Tapi kalau ada hal yang sebenarnya itu kayaknya aneh ya gitu lah itu. Gue gini, mungkin gue posisinya gini, Jang. Apa yang gue rasa kalau tiba-tiba pasangan gue ngelakuin itu ke gue? Makanya kan kita I don't wanna do that to my partner atau my pacar. Intinya adalah kalau gue digituin gue masih kecewa. Iya. Oke, gue gak akan lakuin itu ke dia. Anyway gini Kak, kan followers kan juga lumayan ya Kak ya. Iya. Kan banyak juga tuh yang kayaknya mengagumi gitu kan. Iya. Terus ya kalau aku sih nggak harus juga langsung ngomong juga ke pasangan sih. Iya, Karena iya, itu cuma ya udahlah. Oh itu nggak lewat usah, aja. itu bukan suatu Iya. hal yang mungkin kita mesti pusingin sih. Betul. Kita kan nggak bisa ngontrol orang, Jang. Iya. Kalau ada orang tiba-tiba naksir aja, Betul. out of nowhere. Masa kita mau, jangan nggak makanya mungkin. maksudnya kita memberi insight itu ya. Iya. Kalau itu berbeda Berbeda dengan ya. selingkuh gitu. Dan Apa yang orang kasih ke kita nggak bisa kontrol. Jadi Betul. kita mungkin nggak bisa menyalahkan pasangan kita juga. betul. Tapi kalau kitanya ngerespon orangnya, itu yang salah. Benar nggak sih, Jang? Benar. Ya, Oke. tapi kadang-kadang suka agak bingung juga. Jadi gini, definisi ngerespon nih jadinya. Respon Oh ya itu- benar. Respon itu bagaimana maksudnya? Kalau misalkan dia kontak terus kita bales, apakah itu langsung selingkuh? Kalau aku sih tergantung apa isi message-nya. Betul, setuju. Nah, tadi yang Bukan ujuk-ujuk jadinya kita jadi ansos ya. enggak makanya, aduh dikit takut. Dikit-dikit kayak buang handphone buang. Nggak gitu juga. Tapi yang penting kita, ya itu sih tadi kata Ajeng, sikap kita tuh menentukan orang. Sebenarnya kalau kita kasih mereka masuk, berarti kan dia merasa, oh gue punya akses nih ke Bella misalnya, oh gue punya akses ke Ajeng nih. Benar. Nah, dia akan berpikiran akan lebih, akhirnya jadinya ya kita kan kewalahan ya. Iya. Jadi overwhelmed dengan perhatian, dengan perasaan yang akhirnya timbul. Ya, betul. Nah, itu juga udah selingkuh sih. Karena gini, karena sifat dasar manusia, balik lagi nih, sifat dasar manusia adalah kalau dilakukan secara konsisten, biasanya itu bisa ada Tapi kemungkinan. di film-film tuh kayak Pasti. orang yang udah menikah aja, suaminya udah setia banget, udah loyal sama istrinya gitu. Tapi di tiap hari dibombardir. Maut lagi kayak gini. Iya lagi dia gara-gara ribut tuh ya. Itu film tuh racun ya. Konsisten gitu Iya. kan. Dan iya apalagi dia tinggal di rumah. Makanya itu dia. Batu aja ditetesin air tiap hari pecah Betul, aja. apalagi sama dengan yang dinyatakan sama prosedur. Iya, Karena bener. kalah sama orang kantor setiap hari ketemu, bener ya. Ya karena konsisten gitu kan. Kalau masa kita harus pindah kerja aja Enggak dong, kita yang ambil sikap gitu, ambil Oke, sikap. berarti lebih ke sikap. Iya, kan kita kan gini, balik lagi tadi nih, maksudnya supaya relate ya, Kak. Jadi kayak kita punya idola mungkin, atau fans misalnya, atau orang yang cuman suka, yang kita juga nggak respon. Itu kan berbeda sama orang yang setiap hari ketemu, tapi dia juga suka kan. Tapi sikap yang kita kasih, kalau menurut aku, supaya tetap terjaga hubungan, komunikasi yang baik, ya kalau dia ngomongin masalah-masalah yang Sensitif. yang Melibatkan perasaan. yang bukan sensitif kita oke. Tapi kalau Oke. misalkan sensitif ya kita nggak usah bales gitu. Oh. Itu kayaknya menjaga. Karena kalau udah sekali bales itu akan berlanjut. Ntar malah tambah penasaran lagi. Doi. Iya, makanya jangan, kalau maksudnya supaya ini menjaga supaya nggak jadi selingkuh, jangan direspon Jangan direspon. hal-hal yang sensitif. Tapi kalau untuk urusannya kerjaan, walaupun dia merasa kayak ini kayaknya emang supaya biar bisa ngobrol deh, buat ngobrol doang sama kita gitu ya. Ya pasti kan kita tahu ada batasannya. Iya. Yang penting kita jangan terlalu sering ketemu intens. Wah, yang masalah sering itu Kan agak susah ya. jadi weting terus nol lagi. Iya bener loh. Kayak contoh tadi kalau misalnya kita dideketin sama orang dari tempat kerja yang sama, ya satu-satunya jalan kita pindah nggak sih dari tempat itu? Ya kalau nggak pindah, ya kita juga jangan sering Takut. ketemu. Ya kan soalnya kalau Takut. misalkan masuk kita pindah-pindah terus nggak mungkin. Itu kan. makanya kayak nggak efektif juga ya. Capek juga gue tiap dideketin orang mesti pindah misalnya. Cara aku yang kedua adalah kalau misalkan dia deket sama aku, dia merasanya kalau aku tuh kayak friendly atau misalnya sama dia doang, aku juga melakukan hal itu sama yang lain, deket juga sama yang lain. Jadi dia merasa kayaknya emang dia kayak gitu deh orangnya. Oke. Menghindari, jadi maksudnya Iya. menghindari hal-hal yang sifatnya ini apa sih?
bukan personal apa ya, khusus gitu kayaknya buat dia doang gitu. Oh, direct gitu ya. Direct gitu. Kayaknya khusus buat dia doang. Ternyata nggak kayak gitu. Sebetulnya emang sama cowok-cowok lain ya bisa dekat juga. Jadi dia tidak menganggap spesial. Oh, jadi respon kita tuh jangan sampai membuat orang tuh berpikiran kalau kita mau dia lebih gitu. Iya, karena ini terkait sama urusan kantor ya. Karena yang sering ketemu kan intens orang kantor. Oke, tadi kita bicarain kita yang dideketin nih. Iya. Kalau kita yang mau deketin orang, Nggak mungkin kan Kak? Ya bisa aja sih, nggak boleh kabur ya. kalau tiba-tiba kita naksir seseorang, Ya jangan dimulai. oh jangan dimulai. Kalau tidak kalau nggak tahu ujungnya jangan dimulai. Kamu udah punya pasangan ya? Iya, kalau udah punya pasangan emang banyak Kak godaan pasti. Asli itu lah. Tapi kita harus tahu definisinya kalau sudah memulai, nggak tahu tujuannya, itu yang bikin penasaran terus. Kegulung terus. Kegulung itu bahasanya. Gila, kegulung terus nanti, aduh nggak bisa balik lagi. Susah itu gitu. Wah, berarti memang selingkuh itu benar-benar kayak sebenarnya kita bisa mengenali ya, udah pasti bisa mengenali dan kita bisa juga mengantisipasi, kita bisa juga mengatasi. Itu udah semuanya sebenarnya udah bisa. Betul. Tapi kan karena kita terbuai. Benar. Makanya kan kita harus berpikir pakai mindset kita kalau kita nggak tahu tujuannya, jangan dimulai. Karena udah mulai, udah pasti susah kayak gitu. Jadi setiap ada rasa sama orang, kayaknya cakep nih, ini kayaknya keren nih, ini kayaknya ini nih. Nah itu jangan intens ketemu. Karena itu menimbulkan. Tapi manusia emang susah sih jujur itu bukan satu hal yang gampang. Benar. Kan terjadi banyak selingkuhan. Iya, itu karena konsisten. Karena habit ke setiap hari gitu, konsisten. Nah itu makanya orang bisa apa ya, selingkuh dengan caranya beda-beda gitu ya. Masing-masing ya. Tapi karena udah intens ya udah susah. Tapi intinya balik lagi ke diri sendiri sih, kayak kalau lo menemukan suatu hubungan atau orang atau pasangan yang udah cukup, menurut gue ya udah cukup sih. Jangan sampai kayak lo merasa kayak nggak pernah puas. Karena manusia tuh selalu nggak pernah puas. Jadi menurut gue ada hal yang harus dijaga juga gitu. Nggak semua hal dalam hidup ya karena gue manusia, karena gue kan nggak kuat ya. Sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing sih. Itu nggak gampang. Gue ngomong bukan berarti gue udah expert, enggak juga. Tapi at least gue mengenali ya kenapa terjadi selingkuhan awalnya memang kita yang nggak bisa kontrol. Itu aja sih. Berarti harus dikontrol dari awal dan jangan intens. Pokoknya kalau ada udah kayak kecium-cium nih bau-bau mau selingkuh, selingkuh sih kayak tertarik aja, itu udah bagian dari wah ini jangan dilanjutkan sih. Harus. Jadi cukup clear banget nih pembahasan kita kali ini guys tentang selingkuh, definisi selingkuh versi Ajeng dan versi gue juga. Sangat menarik dan sangat panas. Kayaknya udah nih cabut deh, di sini kita pulang aja Jeng. Kayaknya udah cukup nih, takut. Karena jangan terlalu intens ya Kak. Betul, jangan terlalu intens. Tapi kalian harus tetap intens sama kita. Benar. Subscribe, like, dan komen di P3K podcast kita. Oke, episode kali ini kita tutup dulu ya Jeng. Thank you banget. Thank you Kak. We'll see you soon. Kita ketemunya kalau syuting doang guys. Iya. Semuanya sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di episode berikut. Kami pamit undur diri. Goodbye.